Untuk ke museumnya guys, kita naik ke lantai 9 pakai lift ya. 19 maksudnya ya. Oke, sampai. Akhirnya sudah sampai. Pemandangan dari ketinggian berapa ini ya? Banyak meter lah pokoknya ya. Salah satu daya tarik Masjid Agung Jawa Tengah adalah Menara Al-Husna yang memiliki tinggi mencapai 99 meter. Tak sekadar menara pajangan, bangunan menara ini memiliki beberapa ruang di dalamnya dan difungsikan sebagai tempat berkegiatan. Di lantai 1 terdapat studio radio dakwah Islam dan pemancar TV-ku Semarang. Sedangkan di lantai 8 dan lantai 9 sekarang digunakan sebagai museum kebudayaan Islam yang menyimpan banyak koleksi. Nanti kita akan lihat seperti apa koleksi yang dimiliki museum ini. Di lantai 18 yang saya sendiri belum pernah masuk ke lantai ini, dulunya sempat menjadi kafe. Uniknya, ruangan ini dapat berputar 360 derajat. Jadi bisa sebagai tempat bersantai sambil menikmati pemandangan kota Semarang. Nah, sekarang kita meluncur ke lantai paling atas, yaitu lantai 19 yang difungsikan untuk menara pandang. Pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas ini sebagai rekreasi alternatif. Di lantai ini dilengkapi 5 teropong yang bisa digunakan untuk menikmati panorama. Pada awal Ramadan 1427 Hijriah, teropong di masjid ini untuk pertama kalinya digunakan untuk Ru'yatul Hilal oleh tim Ru'yah Jawa Tengah. Sampai sekarang, lantai tertinggi dari Menara Al-Husna ini memiliki 2 fungsi tersebut, untuk kebutuhan rekreasi pengunjung dan spot pengamatan hilal penentuan awal bulan dalam hitungan Hijriah. Sini juga menyewakan alat teropong ya, kalau ingin melihat pemandangan lebih jelas. Kita akan muter-muter dulu di atas. Nih teropongnya. Aku nggak sewa guys karena enak saja ya nikmati seperti ini langsung. Kita lihat kota Semarang di atas ketinggian. Oke, kita sudah berada di museum di dalam Menara Al-Husna Masjid Agung Jawa Tengah ya. Ini nanti akan kita lihat banyak koleksi. Puas mengamati kota Semarang dari atas, biasanya kita diarahkan oleh petugas menara untuk menuju ke Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah di lantai 9 dan 8. Museum ini merupakan museum yang mencatat perkembangan agama Islam di Jawa Tengah serta menyimpan barang-barang peninggalan sejarah selama penyebaran agama Islam di Jawa Tengah.
Koleksi museum ini terdiri atas berbagai jenis peninggalan yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Setting koleksinya ditata secara kronologis sehingga menggambarkan kondisi faktual dan menyeluruh, mencakup 5 episode sebagai berikut. Yang pertama, Raden Fatah sebagai peletak dasar kerajaan Islam Demak, menandai perkembangan awal Islam di Jawa Tengah. Yang kedua, pesantren dan peranannya di dalam melanjutkan proses syiar Islam di Jawa Tengah. Selanjutnya, perkembangan Islam ke wilayah pedalaman menghasilkan dialog budaya. Lalu dunia pesantren mengisolasi diri dari wilayah kekuasaan kolonial dan mengembangkan sikap non-kooperatif. Terakhir, partisipasi Islam di masa pembangunan dan memasuki era global. Artefak seperti iluminasi Al-Quran, wayang golek menak, wayang sadat, gayor Masjid Sunan Muria, gamelan, ornamen 2 sisi, ornamen Masjid Mantingan, keramik, koleksi peninggalan Islam awal, artefak kapal dagang, miniatur Menara Kudus ada di Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah ini. Ada koleksi busana santri yang dikenakan pada zaman perjuangan kala Indonesia dijajah. Bahkan ada pedang besar yang konon digunakan untuk melawan Belanda oleh seorang santri. Koleksi lainnya yaitu Al-Quran kuno dari tahun 1800-an, ada juga Al-Quran yang sudah disadur dalam aksara Jawa oleh Agus Ngarpah, seorang abdi dalam Keraton Surakarta pada tahun 1835. Selain itu ada juga surat kuno yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Rifai dengan huruf Arab gundul. Surat 2 halaman tersebut ditulis ketika Kiai Haji Ahmad Rifai ditahan penjajah di Ambon. Pengunjung juga bisa melihat koleksi-koleksi Al-Quran kuno yang ditulis oleh tokoh-tokoh agama dalam perkembangan Islam di Jawa. Beberapa foto tokoh agama juga dipajang di museum. Pengetahuan di lantai ini juga dilengkapi dengan sejarah pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah berupa miniatur dan foto. Terdapat koleksi yang memperlihatkan tentang masa penyebaran agama Islam di Jawa melalui perdagangan. Koleksi keramik dan sutra menunjukkan interaksi pertama pedagang muslim dari Gujarat, Persia, dan Cina di pelabuhan pesisir utara Jawa Tengah yang menyebarkan ajaran Islam sambil berdagang. Salah satu koleksi yaitu bongkahan kayu tua yang merupakan bagian kapal dagang yang terdampar pada abad 16 dan ditemukan di Tambak Lorok, Semarang. Ornamen masjid sesuai perkembangan zaman pun ditampilkan. Contohnya ornamen Masjid Mantingan yang berupa lingkaran dengan pahatan indah dan unik berbentuk sulur dan tumbuhan. Ada juga tatal, yaitu bagian dari tiang utama Masjid Agung Demak. Selain itu dipasang juga replika pintu beledek Masjid Agung Demak. Dalam penyebaran agama Islam di Jawa, berbagai metode dilakukan menggunakan alat. Museum ini juga memiliki koleksi benda-benda yang digunakan untuk penyebaran agama Islam, yaitu mulai dari wayang, gamelan, dan mimbar. Benda-benda lainnya juga cukup menarik untuk dilihat, seperti mustaka masjid, jadwal sholat kuno yang ditulis menantu Kiai Haji Soleh Darat tahun 1900, dan lain sebagainya.